Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mencoba membahas tentang bagaimana memformulasikan latar belakang masalah dalam sebuah penelitian atau menyusun proposal penelitian. Baik, ada dua kunci utama dalam menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, kita coba meramu penelitian model kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam memformulasikan latar belakang masalah hendaknya berbentuk piramida terbalik. Maknanya, di dalam membahas pertama itu harus kita tempatkan Y dan problemnya di awal, kemudian kita bahas X-nya. Bagaimana itu? Berarti sangat tergantung tema atau judul yang kita angkat. Judulnya yang angkat itu harus jelas dulu variabel-variabel X-nya dan variabel-variabel Y-nya. Ketika sudah jelas variabel Y, maka kita coba menguraikan. Yang pertama memang uraian yang sedikit umum untuk Y, ya. Bila perlu, kalau memang itu variabel Y-nya memiliki data atau kita memakai data sekunder, lebih baik di latar belakang masalah langsung saja kita tampakkan perjalanan data dalam bentuk grafik. Nah, berdasarkan data yang ada di permasalahan-permasalahan yang muncul yang pantas untuk kita teliti. Sebagai contoh, grafik itu bisa kita jelaskan bahwa terjadi fenomena-fenomena masalah terhadap Y, karena penelitian yang bagus itu harus ada masalah untuk kita teliti. Nah, setelah kita menguraikan masalah di Y, baru kemudian kira-kira kalau ukuran skripsi atau tesis itu di 2 paragraf, 3 paragraf itu sudah muncul masalah, maka di akhir paragraf ketiga langsung saja kita nyatakan bahwa Y itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dipengaruhi oleh variabel X yang kita angkat. Maka dibuka kurung, langsung ditaruh di situ siapa yang pernah meneliti itu. X itu mempengaruhi walaupun satu variabel. Ya, kalau ukuran tingkat skripsi barangkali 3 biji sudah cukup. Umpamanya Y itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dipengaruhi oleh X1, X2, X3, buka kurung. Nah, contoh umpamanya Zainuddin 2020, kemudian Yusuf 2021, kemudian si Anu 2022. Maknanya penelitian kita itu dasarnya atas penelitian yang pernah orang lakukan untuk kita riset kembali. Nah, ini penting. Maka dalam membahas atau menyusun latar belakang masalah, tentunya diawali dengan kita membaca banyak artikel orang, sehingga kita bisa mengangkat satu judul yang pantas untuk kita teliti. Baru kemudian kita buat judul kita itu harus beda sedikit dengan orang, agar nanti langsung mendapat kebaruan, ya. Jadi ketika mengajukan judul pertama tidak boleh asal, ya. Judul itu harus berdasarkan review jurnal atau artikel-artikel orang yang sesuai dengan bidang kita. Kalau ukuran skripsi barangkali
ya kita harus mereview artikel barang 30 buah agar dapat judul yang sangat menarik untuk kita teliti. Nah, setelah kita nyatakan bahwa Y itu dipengaruhi oleh X kita angkat itu, baru di paragraf selanjutnya kita uraikan X. X itu uraiannya argumentasi kita yang mempengaruhi Y. Itu boleh saja didukung dengan artikel-artikel orang lagi. Umpamanya bahwa X1 adalah kita definisi pertama di bab 1, definisi itu apa, satu saja, kemudian baru kita uraikan. Uraikan X minimal 2 paragraf, boleh lagi ditampilkan artikel-artikel orang yang pernah meneliti bahwa X1 itu mempengaruhi Y. Nah, baru kemudian terus-menerus sampai seluruh variabel teruraikan di dalam latar belakang masalah, maka di paragraf terakhir dalam subbab latar belakang masalah itu harus kita angkat judul. Cara mengangkat judulnya adalah berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul apa yang kita tadi. Nah, baru kemudian setelah judul ada subbabnya rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diformulasikan rumusan masalah dalam penelitian ini 1, 2, 3. Nah, biasanya ditempatkan yang simultan di nomor 1, baru parsial. Setelahnya subbab tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Kemudian subbab kegunaan penelitian. Sudah selesai. Mudah sekali dalam memformulasikan latar belakang masalah dalam model kuantitatif. Selamat mencoba. Kemudian jangan lupa untuk mendownload artikel-artikel yang sesuai yang ingin kita menulis, yang ingin kita teliti. Kalau kita di bidang akuntansi, bidang ekonomi, bidang manajemen, sah-sah saja judulnya itu ada variabel-variabel lain, namun harus ada satu variabel sesuai dengan program studi kita. Selamat mencoba. Wassalam.